Semua niat itu harus karena Allah Ta'ala, harus disadari. Satu hal yang sangat penting tapi jarang diketahui oleh kita yang Muslim. Salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am 162 itu kan bunyinya yang ibu-ibu sering dengar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Nah, pada waktu kita itu mengetahui bahwa ada ayat yang bunyinya seperti itu, kita harus berpikir atau tanya pada guru-guru kita bahwa sebenarnya sholat kita itu hanya untuk Allah. Jadi sholat tidak boleh dipergunakan untuk agar keluarga kita itu bagaimana. Tidak boleh agar suami kita itu bagaimana. Kan begitu ya. Tidak boleh digunakan anak kita itu bagaimana. Anak kita bagaimana itu anak mau lulus sholatnya tekun. Bukan seperti itu ya. Jadi itu yang bahwa niat kita bukan karena Allah Ta'ala. Dari hati kita nggak ada karena Allah. Jadi sholat itu akan menjadikan niat kita belok menjadi niat duniawi. Jadi harus diketahui niat duniawi sama akhirat itu beda. Sangat beda. Jadi beberapa surat dalam Al-Quran itu menceritakan jika kamu menginginkan duniamu akan aku berikan sebagian. Tapi nanti di akhirat akan aku masukkan ke dalam neraka. Ada dalam surat Al-Isra ayat 18 itu bunyinya seperti itu. Jadi kalau seseorang, siapapun orang tersebut, khususnya bagi kita yang Muslim, makanya jangan menginginkan dunia, menginginkanlah kita akhirat. Kalau kita menjalankan akhirat, menginginkan akhirat, nanti dunia kita akan mengikuti. Itu juga ayat dalam Quran. Ya, betul. Tapi kita kenyataannya, kita orang Islam itu diajari malah mintanya dunia. Kalau ingin kaya, baca surat ini, loh kan dunia. Kalau ingat selamat, baca surat ini. Kalau nanti biar tidak disantet, baca surat ini. Kalau memang kita itu mohon perlindungan dari sihir, boleh, memang ada suratnya sih. Jujur, itu Al-Falaq sama An-Nas memang untuk sihir. Tetapi belum tentu surat itu bisa menanggulangi. Kenapa saya bilang, loh, Ustadz Danu nggak percaya bahwa itu surat dari Allah? Tahu. Tetapi intinya dikabulkannya doa kita melalui surat Al-Falaq sama An-Nas tersebut, itu bukan dari kita membaca suratnya, tetapi karena amal solehnya. Nah itu bedanya. Karena surat itu doa. Doa seperti doa kita mendoakan. Tapi Allah mengabulkannya bukan dari situ. Dilihat dari amal solehnya. Siapa yang membacanya juga. Iya, tergantung amal soleh yang membaca. Betul. Nah, yang membaca inilah dilihat oleh Allah Ta'ala amal solehnya. Salah satunya ada dalam surat Asy-Syura tersebut diceritakan, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah, amal soleh ini kembalikan lagi. Niatnya semuanya yang kita kerjakan karena Allah. Sholatnya karena Allah, baca Qur'annya karena Allah, hidup kita karena Allah, perkawinan kita karena Allah, punya anak karena Allah, kita punya harta karena Allah. Semuanya kita datang ke sini jangan hanya minta sembuh aja, tapi karena Allah. Mudah-mudahan dari sini nanti Allah memberikan hidayah. Kalau memang belum terpilih, insya Allah ngaminin doa bisa aja dikabulkan doanya. Jangan jadi ngedumel, udah jangan ngedumel. Jangan ngedumel. Kalau ngedumel saya punya jawabannya. Makanya Allah ngasih sakit. Belum apa-apa ngedumel, kan gitu. Nah ini harus kita ketahui bahwa kita nggak boleh seperti itu. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwasanya niatkan semua yang kita kerjakan itu karena Allah. Makanya Allah mengajarkan melalui Rasul itu bagaimana kita mau menjalankan sesuatu pekerjaan baik itu dengan basmalah. Nanti kalau pekerjaan itu sudah selesai kita harus hamdalah. Tapi kenyataannya enggak. Coba ibu datang dari Padang, dari sana bismillah, sampai sini hamdalahnya lupa. Bener nggak sih? Bener nggak coba? Kalau iya ngangguk, bener coba? Iya, pasti lupa. Kadang doa memulai itu, ingatlah,
Ingat, Tapi menyudahi itu pasti lupa. kadang ya Bu ya. Nah, ini yang sering apa namanya, kita tidak pernah tahu bahwa yang kita kerjakan itu sebenarnya bisa menjadi ibadah. Ibu masak untuk suami, benar nggak Bu? Benar ya? Coba ibu masak pernah basmalah, kemudian selesai masak hamdalah, coba. Kan lu, oh iya ya, kok enggak ya? Nah, baru inget sekarang. Karena sudah Karena kebiasaan. kebiasaan, nah Iya, itu iya. bukan kebiasaan, itu kesurupan masak namanya. Iya kan, akhirnya jadi kesurupan. Karena nilainya kan berbeda. Nilainya akan berbeda kalau diawali dengan basmalah, selesai masa alhamdulillahirabbil alamin. Iya, iya. Itu coba Betul. kalau kita nggak punya tangan, masaknya gimana? Pakai kaki, ya kakinya kalau satu gimana? Pakai mulut, mulutnya kalau ini gimana? Nggak Iya, usah. iya, iya. Ya udahlah, mulai sekarang kita basmalah, selesai alhamdulillah semuanya. Jadi kita kerjakan pakai seperti Biar itu. bernilai. Jangan Biar sampai bernilai. walaupun muatannya ibadah, sholat ya sholat, baca Quran, ngaji ya ngaji, tapi akhirnya hasilnya nol karena tidak diniatkan hanya untuk Allah. Iya, Begitu betul. ya Ustaz ya? Betul, Begitupun dengan kehidupan sehari-hari ya, tadi Ustaz bilang mau masak, mau ngepel, mau nyuci ketika pakai bismillah, udah selesai, alhamdulillah. Akan beda nilainya dengan capeknya sama, nilainya berbeda. Apalagi capek, nggak basmalah, nggak hamdalah, gerutu lagi. Nah, coba. plus itu. Mana coba? Udah deh. Udah bismillah belum sih kita hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Oke pemirsa, kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu.